terkait skema lama yaitu Pay as you go yang akan diganti dengan skema baru yaitu fully funded bagi dana pensiun aparatur sipil negara atau ASN. Nah, memang dengan rencana pengubahan skema pensiun aparatur sipil negara kini kembali muncul lagi di permukaan. Tentu hal ini juga mengingat pemerintah mulai memikirkan skema pensiun yang dianggap bisa menimbulkan beban negara. Apalagi hal ini juga sudah tertuang begitu dalam kerangka ekonomi pemerintah di tahun 2025 nanti. Apakah dengan skema pensiun yang baru beban negara akan teringankan ke depannya? Kita lihat begitu dalam banyak ASN masuk usia senja, dana pensiun jadi beban negara. Masuk ke slide pertama, baru-baru ini memang betul hitung-hitungan gambaran perubahan skema pensiun mulai digaungkan kembali oleh pemerintah. Bahkan pemerintah pun sepakat bahwa perubahan skema pensiun dari ASN ke depan sudah dalam posisi urgent untuk dilakukan. Kondisi ini juga mengingat bahwa tren begitu penurunan populasi terkhusus aparatur sipil negara atau ASN juga sudah mulai terlihat dan bisa saja membebani anggaran negara. Misalnya saja, berdasarkan data buku statistik aparatur sipil negara di semester pertama 2023 yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN, jumlah ASN di Indonesia saat ini ternyata sudah ada sebanyak 4.282.429 ASN aktif atau ASN yang masih berdinas. Nah, ini dibagi begitu menjadi dua yaitu PNS dan juga P3K di dalamnya. Dan per 30 Juni 2023 pula jumlah ASN yang masuk usia senja atau mendekati batas masa pensiun ternyata mendominasi atau mencapai 2.679.930 ASN yang mendekati batas masa pensiun mereka. Bisa Anda bayangkan pula besarnya beban negara dalam menanggung dana pensiun ASN sangatlah besar. Dan begitu kita lihat juga seberapa besar sih secara hitung-hitungan atau secara angka detail anggaran yang harus dikeluarkan oleh negara terkhusus untuk dana pensiun ASN. Kita lihat di slide selanjutnya. Di sini untuk anggaran dan juga hitung-hitungan dana pensiun ASN begitu menarik apabila kita cermati lebih mendalam terkait berapa besar anggaran yang harus disiapkan negara untuk menanggung biaya pensiun para ASN di tanah air. Karena hingga tahun 2021 saja menurut catatan dari Kementerian Keuangan, beban yang ditanggung oleh negara untuk membiayai uang pensiun ASN mencapai 2.800 triliun rupiah anggaran yang perlu dikeluarkan oleh pemerintah atas dana-dana pensiun dari ASN di negeri ini. Angka sebesar ini diketahui juga dibagi pada dua peruntukan sebesar 900 triliun rupiah ini untuk ASN di pemerintah pusat dan juga sisanya 1.900 triliun rupiah ini juga diperuntukkan untuk ASN di wilayah pemerintah daerah atau Pemda di seluruh Indonesia. Dari angka yang besar ini pula menjadikan pemerintah mulai menjajaki lagi dan menggaungkan kembali urgensi perubahan skema pensiun yang mana yang paling tepat agar tidak begitu membebani anggaran negara ke depannya. Lalu apa saja opsi yang dilakukan pemerintah terkait hal ini dan juga apa perbedaan dari skema pensiun di masa depan nanti? Kita lihat di slide selanjutnya. Di sini terdapat beberapa wacana skema DAPEN ASN terbaru. Salah satu alasan yang sering menjadi topik bahasan adalah terkait skema lama yaitu Pay as you go yang akan diganti dengan skema baru yaitu fully funded. Jadi untuk tahun ini pemerintah sudah mengalokasikan dana sebesar 120 triliun rupiah untuk 3,1 juta pensiunan yang dibayar lewat Taspen untuk PNS dan lewat PT Asabri untuk pensiunan TNI dan Polri. Jumlah dananya berkisar 40 hingga 75% dari gaji pokok ketika masih aktif bekerja dan tergantung juga dari masa kerjanya. Nah, skema yang akan digunakan dalam 20 tahun terakhir ini yaitu menggunakan sistem Pay as you go. Jadi dana tersebut bersumber dari hasil iuran PNS 4,75% dari gaji yang dihimpun selama bekerja ditambah dari APBN. APBN akan menanggung sampai istri, suami, dan 2 anak yang usianya maksimal 25 tahun dan belum menikah atau bekerja. Nah, saat ini tengah dikaji pembayaran pensiunan dengan skema baru yaitu fully funded. Nah, jadi pembayaran pensiun akan patungan antara ASN dan pemerintah. Dengan skema baru, pensiunan ini berpeluang mendapatkan uang pensiun lebih besar. Kalau menurut Kemenpan RB, bahkan eselon 1 ini bisa mendapat sekitar 20 juta rupiah per bulannya kalau menggunakan skema yang baru. Nah, skema ini juga sudah diolah dalam rancangan peraturan pemerintah, namun masih dikaji juga dan sempat dihentikan sementara pengkajiannya karena
Ini jelas ya, ada yang namanya gaji pokok. Nah, gaji pokok ini saja sudah beragam mulai dari golongan 1 sampai dengan golongan 4. Nah, golongan 1 ini adalah untuk ASN yang lulusan SD dan SMP. Ini pun dibagi lagi, ada golongan 1A sampai dengan 1D. Sampai kisarannya ini dari 1.560.800 sampai 2.686.500 rupiah. Lalu golongan 2 ini untuk lulusan SMA dan D3. Ini juga sama, terbagi lagi dari 2A sampai dengan 2D dengan range gajinya mulai dari 2.022.200 rupiah sampai 3.820.000 rupiah. Lalu ada golongan 3. Golongan 3 ini lulusan S1 hingga S3. Ini juga ada 4 pembagian lagi A, B, C, D. Range gajinya mulai dari 2.579.400 rupiah hingga 4.797.000 rupiah. Dan berikutnya ada golongan 4. Kalau golongan 4 ini adalah golongan pembina begitu ya. Ini terbagi lagi dari A sampai E, mulai dari pembina hingga pembina utama. Kalau yang ini range gajinya dari mulai 3.044.300 sampai 5.901.200 rupiah begitu ya. Nah, komponen berikutnya adalah tunjangan keluarga. Nah, tunjangan keluarga ini terdiri dari ada tunjangan suami atau istri yang diberikan kepada ASN yang telah memiliki suami atau istri, yaitu sebesar 10%. Nah, dari gaji pokok ya. Tapi kalau dua-duanya ASN, maka tunjangan tersebut hanya diberikan bagi salah satu yang punya gaji lebih tinggi. Selain itu, ada juga tunjangan anak. Nah, kalau tunjangan anak ini untuk PNS yang punya anak kandung atau anak angkat yang usianya kurang dari 21 tahun, tidak punya penghasilan sendiri dan belum pernah menikah. Dibatasi juga hanya untuk 2 orang anak saja. Jumlahnya 2% dari gaji pokok yang tadi ini ya. Nah, ini untuk setiap anak. Lalu komponen berikutnya adalah tunjangan pangan. Tunjangan pangan ini bisa dalam bentuk beras atau dalam bentuk uang tunai begitu ya, yaitu sebesar 10 kg beras. Hitungannya per kilo itu 8.074 rupiah untuk beras ya. Tapi kalau untuk uang tunai ini jadi 7.242 rupiah per kilogram untuk sebulan. Nah, ada lagi komponen tunjangan jabatan. Nah, ini beragam juga. Yang terendah itu untuk eselon 5A itu Rp360.000 per bulannya, dan yang tertinggi itu untuk eselon 1A itu Rp5.500.000 per bulannya. Lalu ada lagi tunjangan kinerja. Nah, ini yang besarannya tergantung hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja. Jumlahnya seperti yang sebelumnya saya jelaskan, ini bisa mencapai 45 hingga 90% dari gaji pokok. Lalu ada honorarium. Nah, ini adalah imbalan bagi mereka yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan, dan juga pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Selain ini semua, ada lagi yang namanya tunjangan khusus untuk PNS dalam kondisi tertentu. Misalkan mereka yang ditempatkan di daerah terpencil begitu ya. Jadi bisa dibayangkan betapa kompleksnya ketentuan gaji dan tunjangan ASN. Nah, ini rencananya akan disederhanakan.